Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma pada yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majelis ta'lim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana wa fir lana ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu
likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Bapak-bapak jamaah sholat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum pembahasan kitab ini, kami selaku DKM Masjid Al-Amin pertama mohon maaf atas ketidaknyamanan yang speakernya belum diperbaiki. Insya Allah secepatnya kami akan memperbaiki hal-hal yang diperlukan, yang perlu dibeli kita beli, yang perlu diperbaiki kita perbaiki insyaallah. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini yang kresek-kresek terus ya. Insyaallah rapatnya itu nanti malam Sabtu kita akan mulai rapat dan bekerja insyaallah. Mari kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah, halaman 248 atau halaman pertama. Kitabnya saya ganti karena pembahasan berikutnya tentang jihad. Habis amar ma'ruf nahi munkar tentang jihad yang pembahasannya itu kurang tepat. Jadi saya langsung ke bab berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mabhasul muhlikati, pembahasan tentang al-muhlikat. Apa itu al-muhlikat? Al-muhlikat artinya yang merusak atau yang menghancurkan. Maksudnya adalah dosa-dosa. Jadi al-muhlikat secara harfiah, secara bahasa artinya yang menghancurkan. Maksudnya adalah perbuatan dosa. Jadi dosa itu menghancurkan masa depan akhirat, menghancurkan diri kita di dunia, menghancurkan diri kita makin buruk. Itu adalah dosa-dosa, sehingga dosa-dosa disebut juga dengan al-muhlikat. Al-muharramat, hal-hal yang diharamkan. Al-muharramat, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kita tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Apa saja sih yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya adalah untuk kita hindari. Kalau Allah memerintahkan enggak punya kepentingan. Tapi kalau manusia memerintahkan punya kepentingan, biasanya punya kepentingan. Tolong ambilin gelas itu ke sini, tentunya biar saya minum. Itu berarti manusia sering punya kepentingan. Begitu juga Allah melarang, Allah nggak punya kepentingan, Allah melarang. Tapi yang rugi adalah yang melaksanakan larangan Allah pasti rugi. Jadi perintah Allah itu bukan untuk kepentingan Allah, larangan Allah bukan untuk kepentingan Allah. Tapi kalau perintah Allah dijalankan, yang beruntung manusia. Kalau larangan Allah dilanggar, yang rugi manusia itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas al-muharramat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Berarti kalau kita terjang, kalau kita larang, kalau kita langgar, kitalah yang akan rugi dan bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, ketahuilah, ma'asyiral ikhwan, wahai sekalian saudara-saudaraku, aghnanallah, semoga Allah mencukupi kita semua, wa iyyakum, dan kalian semua, bihalalihi, hanya dengan yang halal, an haramihi, dan jauh dari yang haram, jauh dari yang haram. Sebelum pembahasan, Al-Habib sering mendoakan dulu, berdoa dulu sebelum pembahasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupi kita hanya dengan yang halal dan jauh dari yang haram. Wa bi ta'atihi, dan semoga Allah mencukupkan kita dengan taat kepada Allah. An maksiatihi, jauh dari bermaksiat kepada Allah. Wa bi fadlihi, semoga Allah mencukupi kita dengan karunia-Nya.
amman siwahu, jauh dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah annal wara'a, sesungguhnya sifat wara'. Wara' itu adalah kehati-hatian. Anil muharramati, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sesungguhnya kehati-hatian dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wasyubuhati, hal-hal syubhat. Syubhat itu adalah samar-samar. Maksudnya samar-samar adalah antara halal dan haram. Rasul bersabda, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatin la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Di antara keduanya ada umurun mustabihatun, perkara yang syubhat, yang remeng-remeng, yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang sebagian manusia itu tidak mengerti. Contoh yang syubhat diantaranya adalah bunga bank. Nah, bunga bank ini riba apa bukan sih? Ulama beda pendapat. Karena ulama beda pendapat, maka itu disebut syubhat, itu disebut syubhat, hadirin sekalian. Nah, kalau kita jauhi yang syubhat, kita akan terpelihara dari yang haram. Yang syubhat aja kita jauhi, apalagi yang haram lebih jauh lagi, hadirin sekalian. Wa talabal halali, mencari yang halal. Wal akla, memakan, minhu, hanya dari yang halal. Ma'ajtinabil harami, disertai menjauhi yang haram. Iktisaban mencarinya, wa aklan, dan makannya, wa ghairi dzalika, dan selain itu, kullu dzalika, seluruhnya adalah min ahammil muhimmati fiddin, termasuk urusan yang paling penting di dalam agama. Jadi mencari hanya yang halal, menjauhi yang syubhat, makan yang halal, itu semua kata Al-Habib termasuk urusan yang paling penting di dalam agama, hadirin sekalian. Sholat penting, tetapi ada yang lebih penting, yaitu memakan makanan yang halal, hadirin sekalian. Mengapa demikian? Misalkan kita sholat, bajunya boleh mencuri, bajunya hasil mencuri, lalu kita sholat karena bajunya hasil mencuri, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita sholat, kita ibadah, lalu kita makan makanan yang haram, berarti tenaga yang digunakan untuk ibadah hasil dari yang haram, maka ibadahnya jadi tidak diterima oleh Allah. Jadi memakan makanan yang halal termasuk urusan yang sangat penting di dalam agama, hadirin sekalian. Misalkan kita sedekah, nyantunin anak yatim banyak, tapi uang korupsi yang gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena dari yang haram, hadirin sekalian. Maka mencari yang halal adalah urusan yang paling penting di dalam agama. Wa min afdhali ma yataqarrabu bihil ibadu, dan urusan yang paling utama yang bisa mendekatkan seorang hamba, yang bisa mendekatkan hamba ilallahi, kepada Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi hal yang sangat penting, yang paling utama, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memakan makanan yang halal, hadirin sekalian. Karena kalau makan makanan kita haram, ngasih jajan anak hasilnya haram, anaknya nggak soleh. Buat sekolah anak dari yang haram, anaknya dididiknya susah, jadi nggak benar, hadirin sekalian. Dan banyak kerugian lain kalau kita memakan makanan yang haram, hadirin sekalian. Berarti kita sekuat tenaga hanya mencari yang halal.
kelihatannya sepele, tapi ini sangat penting hadirin sekalian untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Mau apapun dari yang haram jadi nggak berkah, jadi sengsara. Dan kalau Allah mau melenyapkan sangat mudah hadirin sekalian. Harta kalau Allah mau melenyapkan sangat mudah. Kita bayangkan sebagian provinsi di Sumatera hadirin sekalian, yang kaya, yang miskin digulung semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita perlu introspeksi, manusia ini sangat lemah hadirin sekalian. Kalau Allah mau mencabut nikmat dari manusia itu sangat mudah hadirin sekalian. Maka kita hendaklah selalu yang dicari itu keridhaan Allah hadirin sekalian. Melakukan apapun hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bekerja mengharapkan keridhaan Allah. Kita mencari yang halal juga mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi ini yang halal dan yang baik. Jadi kita diperintahkan oleh Allah hanya memakan yang halal dan yang baik hadirin sekalian. Yang halal itu yang diridhoi oleh Allah. Yang halal itu yang cara mencarinya benar, tidak menipu, tidak hasil berjudi, tidak hasil riba, tidak hasil korupsi dan lain-lain. Itu namanya halal dari segi mencarinya hadirin sekalian. Atau halal zatnya hadirin sekalian. Daging ayam halal zatnya, artinya boleh dimakan. Daging kambing halal zatnya, boleh dimakan. Nasi juga boleh. Yang nggak boleh adalah daging babi misalkan, daging anjing. Meskipun saya daging babi ini boleh beli halal, yang nggak halal karena memang zatnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun boleh beli, tetap nggak boleh dimakan hadirin sekalian. Yang nggak boleh dimakan juga nggak boleh diternak. Jadi kita jangan sebagian ada, kebetulan teman saya ada punya peternakan babi hadirin sekalian. Akan yang makan orang-orang Cina, betul jauh. Yang makan kan orang-orang Cina, bukan kita tetap nggak makan, tetap nggak boleh hadirin sekalian. Seperti itu adalah nggak boleh karena memang dilarang untuk dimakan, ya berarti tidak boleh diternak juga hadirin sekalian. Peternakan banyak, kambing bisa, ayam bisa dan lain sebagainya. Jadi haram itu ada yang caranya halal itu ada yang caranya halal dan zatnya juga halal hadirin sekalian. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum adukum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata dan jelas bagi kamu. Jadi kita jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu membisikkan ke dalam diri kita, dikit ini nggak apa-apa. Padahal misalkan kita minum minuman keras lalu kita nggak mau, dikit kan nggak mabok. Nah, lalu ada bisikan sehingga minum. Nah, padahal itu mau sedikit mau banyak tetap haram hadirin sekalian. Jadi bisikan setan itu, ketika setan itu tidak bisa membisikkan kepada maksiat, dia akan membisikkan jalan kepada maksiat hadirin sekalian, sehingga lama-lama kita tergelincir. Maka kita berusaha menjauhi bisikan setan hadirin sekalian, karena setan itu musuh yang nyata dan jelas bagi kamu, maksudnya bagi kita semua, bagi manusia. Setan itu membisikkan ke dalam diri kita, dan setan itu punya misinya bagaimana sebanyak-banyaknya punya teman di neraka. Dia udah tahu posisinya nanti di akhirat di neraka hadirin sekalian. Jadi misinya adalah
bagaimana teman saya sebanyak-banyaknya di neraka, yaitu manusia. Jadi kalau ada manusia yang bertobat kepada Allah, setan itu bersedih, setan itu nangis, hadirin sekalian. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Wa kulu, makanlah, mimma, dari apa-apa, razaqakumullah, yang telah Allah rizkikan kepada kalian, halalan thayyiba, yang halal dan yang baik, ya, yang halal dan yang baik. Tadi belum membahas thayyiban. Thayyiban itu yang baik, hadirin sekalian. Yang baik itu maksudnya adalah yang baik buat kesehatan kita, hadirin sekalian. Yang baik buat kesehatan kita. Ada orang yang kalau makan makanan tertentu kesehatannya terganggu, maka jangan makanan itu. Nah, bagi orang lain itu bagus. Nah, bagi orang tertentu itu tidak bagus. Itu namanya thayyiban, hadirin sekalian. Begitu juga makanan-makanan yang bergizi, itu namanya thayyiban, hadirin sekalian. Ada orang yang menderita penyakit tertentu yang kalau makan ini nanti ada yang kambuh, ada yang kumat, maka jangan dimakan, hadirin sekalian. Itu namanya tidak thayyiban, tidak baik, hadirin sekalian. Jadi agama sudah memberitahu, makanlah yang halal dan yang baik, hadirin sekalian. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah yang engkau beriman kepadanya. Jadi kita beriman kepada Allah, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita taat pada Allah, Allah tidak untung, tapi kitalah yang beruntung. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, Allah tidak rugi, tapi kitalah yang rugi. Kita ini sudah punya pedoman, hadirin sekalian. Yang bikin pedoman penciptanya manusia, pasti benar, pasti baik, pasti sukses di dunia dan akhirat, hadirin sekalian. Nah, ternyata kita kadang-kadang tidak menganggap ini penting, hadirin sekalian. Padahal taat pada Allah kunci kesuksesan dunia dan akhirat, hadirin sekalian. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara menipu, dengan itu diharamkan oleh Allah. Dengan cara riba itu diharamkan oleh Allah. Jadi kita hanya memakan dengan yang diridhoi oleh Allah saja, hadirin sekalian. Al-ayah wallati ba'daha, lanjutan ayatnya panjang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu dinikum al-wara'u. Sebaik-baik agama kalian adalah al-wara'u, punya sifat wara'. Wara' itu kehati-hatian, kehati-hatian dari yang haram dan yang syubhat, itu namanya sifat wara', hadirin sekalian. Jadi kalau kita punya sifat kehati-hatian dari yang subhat, maka yang halal, yang haram itu lebih jauh dari kita, hadirin sekalian. Jadi kita berusaha hanya memakan yang halal dan kita berhati-hati jangan sampai yang kita makan itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita, saya ambil contoh sedikit, misalkan kita jadi pelayan restoran. Pelayan restoran itu kan digaji, tapi restorannya restoran menyediakan yang tidak halal, yang tidak boleh dimakan oleh agama. Lalu nanti kita repot, sholatnya bagaimana, wudhunya gimana, lalu kita sudah berdosa menyajikan yang diharamkan oleh Allah. Maka sebaiknya kita jangan bekerja di tempat itu, cari tempat lain, hadirin sekalian.
Misalkan kita jadi tukang ojek, hadirin sekalian, tukang ojek pangkalan. Kita mangkalnya di tempat yang karyawan itu misalkan karyawan minum minuman keras. Sehari-hari dia karyawan minum minuman keras, lalu dia nganter pulang, nganter pergi, nganter pulang. Meskipun ojek itu halal, ojeknya halal, tapi kita tahu bahwa yang diantar tiap hari bolak-balik adalah karyawan minuman keras, dan minuman keras itu tidak diridhoi oleh Allah, itu pun tidak boleh, hadirin sekalian. Nah, itu namanya subhat, hadirin sekalian. Harus pindah pangkalan aja, nggak usah. Wah, tapi sepi, ya nggak apa-apa, hadirin sekalian. Kita cari yang halal, hadirin sekalian. Nah, itu kurang lebih itu adalah subhat, hadirin sekalian. Nah, kita mencari yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, kun wari'an, jadilah kamu orang yang warok, takun a'badan nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling tekun ibadah. Jadi tekun ibadah itu dimulai dari kehati-hatian dari yang haram, hadirin sekalian. Berhati-hati jangan sampai perut kita ini masuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nanti kalau kita hanya memakan yang halal saja, ibadah terasa nikmat, hadirin sekalian. Ibadah terasa nikmat, terasa dekat, dan bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perut kita ini campur, ada yang haram, ada yang halal, maka ibadah itu pengennya cepat selesai, hadirin sekalian. Pengennya cepat, buru-buru pengen pulang, hadirin sekalian. Kita ingin sholat itu terasa gak betah, baca Quran itu terasa menyiksa, hadirin sekalian. Kenapa? Karena di perut orang tersebut banyak hal-hal yang diharamkan oleh Allah masuk ke dalam dirinya, hadirin sekalian. Maka kata Rasul, jadilah orang yang warok, orang yang hati-hati dari yang subhat dan yang haram, maka menjadi orang yang paling tekun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tekun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dimulai dari makanan yang halal, hadirin sekalian. Kondisi sekarang memang sangat berat, hadirin sekalian. Terus terang sangat berat, nyari kerjaan susah, luar biasa, hadirin sekalian. Tetapi kita berusaha, ada jalan, hadirin sekalian, ada jalan. Kita tetap mendekatkan diri kepada Allah, dimulai dari hanya memakan yang halal saja, hadirin sekalian. Gak usah ngikut-ngikutin pejabat-pejabat yang korup, hadirin sekalian. Dia itu akan merugikan dirinya sendiri, hadirin sekalian. Al-hadis wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, tolabul halal